Pertanyaan yang selalu memicu perdebatan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa mati di kayu salib? Dari sisi Kristen, Pendeta Ezra Soru menegaskan, Yesus mati bukan karena kalah, tapi karena kasih. Ia rela berkorban demi menebus dosa manusia. Dari sisi Islam, Ustadz Yahya Waloni menegaskan, Tuhan tidak mungkin mati. Isa hanyalah Nabi Allah, dan yang disalib hanyalah sosok yang diserupakan. Dua pandangan besar, dua keyakinan yang berbeda. Mari kita kupas bersama. Ada yang bilang begini, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat dan menyelamatkan kalian kalau menyelamatkan dirinya sendiri dari kayu salib saja dia tidak bisa? Nah begini ya, ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu tujuannya memang untuk memberikan nyawanya. Matius 20 ayat 28, untuk anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia datang itu memang tujuannya mati. Kalau dia lalu menyelamatkan diri dari salib, ya kalau begitu untuk apa datang? Kalau memang dia mau menyelamatkan diri, terus misinya adalah untuk mati, berarti misinya gagal dong. Tapi supaya misinya berhasil, ya dia jangan menyelamatkan diri. Kalau mau menyelamatkan diri bisalah. Ya terlalu mudah bagi dia untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau misinya gagal, untuk apa datang? Karena itulah misinya harus berhasil. Dia tidak boleh menyelamatkan diri. Dia membiarkan diri mati. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Paham? Saya Islamkan sudah banyak, sudah ribuan orang kafir. Saya tanyakan ke mereka, konsep keselamatan Kristen itu adalah Yesus mati dulu di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa-dosa bagi manusia. Ini doktrin orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Di sini dia bingung. Dengan logikanya yang sehat, dengan akal budinya yang Allah berikan, dia akan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah mati. Di sisi yang lain, dia akan menjawab bahwa Tuhannya Yesus pernah mati. Lalu Bapak tidak usah melanjutkan bertanya, cukup tanya begitu, apakah Anda percaya Tuhan tidak pernah mati? Dia pasti menjawab, gila kamu, masa Tuhan mati? Nah, saya tanya, pernah atau tidak? Kalau dia bilang enggak, oh bagus, berarti kamu masih sehat ini. Baru tanya dia, apakah Yesus pernah mati? Di sini dia mulai curiga. Ya, dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya betul. Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya sebagai dari seorang Muslim untuk kamu adalah, apakah Yesus juga pernah mati? Begitu dia bilang pernah di kayu salib, baru kita tuding dia. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati, sekarang Yesus pernah mati. Siapa yang kamu percaya? Yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Lalu biarkan, pukul cerita lain, tinggalkan cerita itu, nggak usah lagi di utak-atik. Biar nanti dia berpikir sendiri. Yakin 1000%, satu malam dia nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus dengan itu. Saya begitu, karena tidak boleh kita paksa orang Kristen masuk Islam. La ikra hafiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tanya begitu. Untuk mau dialog dengan menggunakan Al-Quran, berdialog tentang ketuhanan, filsafat, berat sekali. Karena dia diajar untuk berdalih. Atau kita bilang begini, mungkin yang Bapak maksudkan mencari kelemahan Kristen. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Itu pertanyaannya. Itu pendeta dengan mudah menjawab itu. Kalau pendetanya kaliber, dengan mudah. Yang kami imani, kata orang Kristen, bukan kemanusiaan yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Itu jagonya pendeta. Makanya jangan pernah akui Yesus itu adalah Isa. Posisi Isa tetap nabi,
Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Siapapun benda atau makhluk yang engkau tuhankan dan kemudian jadi agamamu, itu urusanmu. Tapi ketika sudah melibatkan nabi-nabi di dalam Islam, pasti kami orang Islam akan membelahnya. Itu. Ngerti maksud saya kira-kira? Sebenarnya kami ini nggak akan ganggu orang Kristen itu. Tapi karena mereka selalu melibatkan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, nah di sini kami marah, di sini kami berusaha meluruskan. Jadi kalau hanya bertanya, kalau dia Tuhan kenapa dia tergantung di kayu salib? Oh, dengan mudah pendeta jawab itu. Dengan mudah dia akan bilang, yang kami tuhankan bukan orang yang tersalib, yang kami tuhankan adalah keilahian yang bersembunyi dalam orang, dalam manusia Yesus itu. Bapak mau jawab apa lagi? Nah, makanya sebelum debat jangan pernah mengakui Bible Kristen itu Injil dan Isa adalah Yesus, karena Nabi Isa tidak mampu divisualisasikan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Nabi Muhammad aja tidak ada gambarnya, kok bagaimana Nabi Isa ada gambarnya? Nah, siapa itu orang yang disalib itu? Tidak ada lain kecuali orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sebagaimana keterangan Al-Quran. Buku yang paling bagus yang akan Bapak tanyakan tadi untuk referensi, ini ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Buku ini tidak pernah mengatakan orang Kristen masuk neraka dari ayat Al-Quran. Nggak ada, nggak pernah saya pakai Al-Quran untuk menjebak orang Kristen masuk neraka. Tapi buku ini, dalam buku ini yang mengatakan orang Kristen masuk neraka adalah ayat-ayat Kristen itu sendiri, menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Itu jangan pernah mengatakan dengan Al-Quran. Kalau kita bilang dia masuk neraka karena Al-Quran, Allahu Akbar, dia akan bilang kitab saya mengatakan saya masuk surga. Salib itu bukan lambang Tuhan disalib atau orang Isa Nabi disalib. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi, Rum. Makanya ketika berkunjung saya ke sana, saya ingin tahu mana itu Bukit Golgota. Bukit Golgota itu bukanlah bukit di mana Isa disalib, tetapi bukit itu adalah, Golgota itu artinya bukit tengkorak, karena orang disalib di situ dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi Isa Al-Masih lahir. Romawi memerintah menguasai Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir tahun 6 sebelum Masehi. Perhatikan, 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa lahir 6 sebelum Masehi. Jadi eksekusi mati itu sudah ada pada zaman dulu, sebelum datangnya Nabi Isa. Pada zaman Nabi Musa, bahkan sebelum Nabi Musa sudah ada eksekusi dalam bentuk penyaliban. Kalau nggak percaya sama saya, cari orang bule yang pakai kalung salib, artis Hollywood, Mick Gavin, Stephen Seagal, Rambo, Arnold Schwarzenegger yang pakai kalung salib. Tanya mereka, you are Christian? No, I'm not religion. Saya bukan pemeluk agama manapun. Kenapa? Salib itu bukan lambang Kristen. Salib itu dianggap oleh orang-orang bule Amerika dan Eropa, salib itu adalah aksesoris. Kita di Indonesia ini kan IQ-nya terlalu tinggi dibanding Amerika, makanya masih banyak di gereja tiap hari Minggu. Di Eropa dan Amerika gereja itu tiap hari Minggu kosong gitu, nggak ada orang. Artinya kemampuan intelektualnya Amerika dan Eropa itu di bawah orang Indonesia, lebih pintar, makanya masih banyak di gereja. Itu maksudnya. Nah, kalau yang mengerti pasti ketawa itu, yang nggak ngerti melongo dia, apa ini bilang? Ya, karena IQ-nya orang Eropa dan Amerika itu di bawah, sementara orang Kristen di Indonesia itu IQ-nya di atas 200.
Itu maksudnya. Baru ketawa kan? Jadi kalau mau menyerang keras tapi ilmiah supaya lawan tidak berkutik. Jangan menyerang membabi buta, kan begitu. Menyerang babi buta hanya membuat kita terpenjara. Akhirnya saya cut. Begitu saya marah di YouTube, Ustaz Somad lolos. Karena orang kafir sudah tahu ini sudah maju. Kalau ini sudah maju, ini dedengkot kita dulu, pasti kita kalah. Saya kira nanti malam lah kita ketemu di kurang bagus. Bilang panitia nanti malam soundnya jangan terlalu keras, karena saya supaya biar tidak usah berteriak, dengan pelan-pelan saya bisa bicara. Apalagi dalam keadaan situasi masih lelah begini, berikan kami waktu untuk istirahat. Karena bukan jarak dekat perjalanan dakwah kami sampai ke sini. Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam, 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak. Bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar, dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustadz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, dan rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya, dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang, kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kami masuk Islam dan mengamalkan Islam dengan baik. Bukan orang Islam yang mengislamkan kami sekeluarga. Kalau orang Islam yang mengislamkan kami, mungkin sampai hari ini nggak Islam kami. Karena yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam. Nggak ada nama Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, Tetanus, nggak, jarang. Yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam.
Ini tidak bisa diukur secara etika, exology. Islam kebenarannya tidak bisa diukur dengan perbuatan akhlak moral daripada umat Islam. Kenapa? Karena ada orang yang beragama Islam kelakuannya kafir. Ada orang kafir kelakuannya Islami. Jadi tidak cocok etika moral pribadi manusia dijadikan landasan mengukur substansi sebuah agama. Agama Islam ini harus diperhatikan dari kitab suci. Orang yang paling layak sebagai panutan contoh bahwa Islam itu benar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa? Yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mengingat Allah. Sahabat iman, kita sudah mendengar dua keyakinan. Bagi Kristen, salib adalah jalan keselamatan. Bagi Islam, salib adalah kesalahan sejarah dan mustahil bagi Tuhan. Pertanyaan ini akan selalu hidup. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa mati di kayu salib? Semua kembali pada iman masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini, serta tinggalkan komentar dengan bijak.